Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring tanpa bertatap muka secara langsung. Insya Allah pembelajaran akan selalu dilaksanakan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai hadas kecil. Anak-anakku semua masih ingat? Ya, hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan melanjutkan materi yakni tentang hadas besar. Ya, hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar atau mandi wajib, atau sering juga disebut dengan mandi junub, atau disebut juga dengan mandi janabat. Ya, apa saja yang termasuk ke dalam hadas besar? Yang pertama, terjadi pada wanita, yakni adalah haid dan juga nifas. Kemudian ada juga yang terjadi pada laki-laki, yakni keluarnya mani. Dan yang terjadi pada semua orang, yakni adalah meninggalnya seseorang. Meninggalnya seseorang termasuk ke dalam hadas besar sehingga ia wajib untuk mandi besar atau mandi janabat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mandi besar atau mandi janabat? Mandi besar atau mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki, tanpa ada sedikit pun anggota badan yang tidak terbasuh air. Jadi semua anggota badan kita harus terkena air. Nah, ada beberapa ketentuan dari mandi janabat ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Apa saja rukun dari mandi janabat? Mandi janabat memiliki 2 rukun. Perlu dicatat. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Ya, itu tadi adalah 2 rukun dari mandi janabat atau mandi besar. Kemudian ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan mandi janabat. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum kita memulai mandi janabat. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kedua tangan sebelum kita mandi janabat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan sehingga ketika kita mandi sudah tidak ada kotoran lagi. Kemudian yang keempat adalah berwudu sebelum kita memulai mandi janabat. Berwudu seperti biasa, seperti kita akan melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima adalah menyela-nyela rambut dengan jari. Tujuannya adalah kotoran-kotoran yang ada di rambut agar bisa hilang secara sempurna. Kemudian sunnah yang keenam adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi ketika kita memulai untuk misal menyiramkan air, mulai dari sisi kanan sebelum kita membasuh yang kiri. Begitu ya anak-anak, paham untuk sunnah-sunnahnya? Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang orang-orang yang berhadas besar. Ada beberapa hal yang diharamkan atau dilarang bagi orang-orang yang sedang berhadas besar. Tadi hadas besar contohnya adalah haid, nifas, keluarnya mani. Ya, yang pertama adalah orang yang berhadas besar dilarang atau haram untuk sholat. Baik sholat itu fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah memegang mushaf Al-Quran. Memegang saja tidak boleh, apalagi membaca.
Kemudian yang keempat, hal yang diharamkan bagi orang-orang yang berhadas besar adalah berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Kemudian yang kelima adalah menetap atau iktikaf di dalam masjid. Itu adalah beberapa hal yang dilarang bagi orang-orang yang sedang berhadas besar. Bagaimana caranya kita apabila kita sudah selesai dari hadas besar, kemudian ingin beribadah kembali, maka kita harus itu tadi yang namanya dengan mandi janabat atau mandi besar. Seperti itu. Semoga anak-anakku semua yang apa saja yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan, bisa kalian manfaatkan di masa yang akan datang. Kalian sudah kelas 4, barangkali pasti besok akan memasuki tahapan yang namanya balik. Ketika seorang perempuan balik itu ditunjukkan dengan cara dia haid. Ketika kalian sudah memasuki tahap haid, ingat-ingat ketika kalian sudah selesai haid, jangan lupa untuk mandi janabat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan juga harus diingat, kalian harus mematuhi apa-apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang berhadas besar. Sekian dari Guru, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.